Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera kita semua. Pada pagi hari ini kelompok 4 dari Teknik Sipil B angkatan 2021 akan memaparkan hasil pengukuran sifat data KDVI Fakultas Ilmu Pendidikan. Pada kelompok 4 saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Teknik Sipil B akan mempresentasikan mengenai hasil pengukuran sifat datar kerangka dasar vertikal. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak penanggung jawab CE 329 Survei dan Pemetaan, yaitu Bapak Dr. Insinyur Dr. Andes Haji Iskandar Muda Purwa Amijaya, Magister Teknik. Berikut merupakan anggota kelompok 4, yaitu ada Adika Bintang Bahaduri dengan NIM 2100898, kemudian AA Fikriazi dengan NIM 2101591, kemudian Muhammad Naka Abdurrahman dengan NIM 2101426, kemudian Naila Ataya dengan NIM 2105672, kemudian Ramadhani Nugroho dengan NIM 2101665, dan Zafira Jovita dengan NIM 2103305. Dilanjutkan dengan rekan saya di bab 1 pendahuluan. Baik, di sini saya mau menjelaskan atau memaparkan tentang bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Pembuatan peta yang dikenal dengan istilah pemetaan dapat dicapai dengan melakukan pengukuran-pengukuran di atas permukaan bumi yang mempunyai bentuk tidak beraturan. Faktanya, mahasiswa S1 Teknik Sipil UPI belum memahami secara utuh pengukuran KDVI. Pengukuran menggunakan sifat datar optis adalah pengukuran tinggi garis bidik alat sifat datar di lapangan melalui rambu ukur. Rambu ukur ini berjumlah 2 buah, masing-masing didirikan di atas 2 patok atau titik yang merupakan jalur pengukuran. Alat sifat datar optis kemudian diletakkan di tengah-tengah antara rambu belakang dan muka. Namun, mahasiswa teknik sipil masih belum memahami prosedur pengukuran sifat datar. Identifikasi masalah. Yang pertama, mahasiswa S1 Teknik Sipil UPI kurang memahami mengenai pengukuran kerangka dasar vertikal. Mahasiswa S1 Teknik Sipil UPI tidak mengetahui mengenai pengukuran sifat datar. Selanjutnya, mahasiswa S1 Teknik Sipil UPI tidak memahami prosedur pengukuran dan perhitungan sifat datar. Selanjutnya ada perumusan masalah. Yang pertama ada apa itu pengukuran kerangka dasar vertikal, apa itu pengukuran sifat datar, dan bagaimana prosedur pengukuran dan perhitungan sifat datar. Selanjutnya tujuan. Yang pertama mengetahui pengertian pengukuran kerangka dasar vertikal, mengetahui pengertian sifat datar, dan mengetahui prosedur pengukuran dan perhitungan sifat datar. Bab 2, kajian pustaka. Yang pertama ada kerangka dasar vertikal. Kerangka dasar vertikal merupakan teknik dan cara pengukuran kumpulan titik-titik yang telah diketahui atau ditentukan posisi vertikalnya berupa ketinggiannya terhadap bidang rujukan ketinggian tertentu. Bidang ketinggian rujukan ini biasanya merupakan ketinggian muka air laut rata-rata, mean sea level MSL, atau ditentukan lokal. Dikutip dari Purwa Amijaya 2008, hingga saat ini pengukuran beda tinggi sifat datar masih merupakan cara pengukuran beda tinggi yang paling teliti. Sifat datar adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan beda tinggi antara 2 tempat atau lebih di lapangan dengan cara membaca skala pada rambu vertikal yang tepat berhimpit pada posisi garis bidik horizontal. Dikutip dari Cockburn 2017. Berikut sketsa pengukuran sifat datar di lapangan. Selanjutnya ada jenis alat sifat datar. Yang pertama ada Dumply level, adalah jenis alat sifat datar yang fungsinya solid dan sangat sederhana. Tipe ini sumbu tegak menjadi satu dengan teropong. Selanjutnya ada reversible level. Tipe ini teropongnya dapat diputar pada sumbu mekanis dan disangga oleh bagian tengah yang mempunyai sumbu tegak. Selanjutnya ada tilting level. Alat sifat datar tipe ungkit, tilting level, adalah jenis alat sifat datar yang bagian atas dan bawahnya dipisahkan oleh sebuah engsel atau sendi. Selanjutnya ada automatic level. Alat sifat datar tipe otomatis telah dilengkapi dengan bandul kompensator otomatis. Selanjutnya, kesalahan dalam pengukuran.
Kesalahan dalam pengukuran sering terjadi karena tidak mengerti jenis permasalahannya atau pertimbangan yang buruk. Untuk menemukan kesalahan ini dapat dilakukan dengan cara mengecek secara sistematis seluruh pekerjaan dan dilakukan pengulangan sebagian atau bahkan seluruh pekerjaan. Jatmiko 2015. Sumber-sumber kesalahan dalam pengukuran: yang pertama, alam, perubahan angin, suhu, kelembaban udara, pembiasaan cahaya, gaya berat, dan deklinasi magnetik. Kedua, alat, ketidaksempurnaan konstruksi atau alat penyetelan instrumen. Dan yang ketiga, pengukuran keterbatasan, kemampuan pengukuran dalam rasa, melihat, dan meraba. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang ketiga ini adalah bab 3, yaitu metodologi. Berikut adalah lokasi kegiatannya, yaitu lokasi dari pelaksanaan praktikum ini dilakukan di Gedung Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Sementara penyusunan dan pengolahan datanya dilakukan di Gedung FPTK atau Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. Berikut adalah peta rencana pengukuran, di mana yang berwarna kuning ini yaitu gedung area kerja yang dilakukan oleh kelompok 4, lalu yang berwarna merah ini adalah lokasi pengukurannya, dan yang titik berwarna biru adalah tempat rambu ukur, lalu yang berwarna jingga adalah benchmarknya, terus yang berwarna biru adalah area kerja kelompok lain, dan kotak hitam ini adalah keseluruhan dari area kerja kelompok. Waktu kegiatannya, waktu pelaksanaan pembuatan laporan ini adalah sebagai berikut. Pada tanggal 17 September 2022 adalah pengumpulan data, lalu tanggal 21 September 2022 adalah pengolahan data dan penulisan laporan, dan tanggal 24 September 2022 adalah penyelesaian laporan. Lalu instrumen yang digunakan dalam penyusunan laporan ini berupa alat elektronik seperti laptop dan handphone, serta alat tulis dan buku untuk perantara mengumpulkan data. Lalu yang selanjutnya adalah prosedur pengukuran. Yang pertama adalah ketua tim mencatat semua peralatan yang dibutuhkan pada formulir peminjaman alat. Yang kedua, mempersiapkan pengukuran kesalahan garis bidik. Lalu yang ketiga, didirikan statif pada posisi stand 1 dan pasang alat di atas stand tersebut. Lalu yang keempat, mengetengahkan gelembung difo dengan prinsip 2 putaran sekrup kaki. Selanjutnya, memasang unting-unting dan 2 rambu ukur di arah belakang dan muka. Selanjutnya, membidik rambu ukur belakang dan visir. Lalu memperjelas benang diafragma, sekrup pada teropong. Selanjutnya adalah memperjelas objek rambu ukur dengan memutar sekrup fokus di atas teropong. Yang ke-9, menggerak-gerakan sekrup gerakan halus horizontal sehingga benang vertikal diafragma berhimpit dengan bagian tengah rambu. Dan yang ke-10, melakukan pembacaan benang atas atau BA, benang tengah atau BT, dan benang bawah atau BB. Selanjutnya, periksa syarat bacaan rambu, yaitu dengan rumus BA plus BB dibagi 2 dikurangi BT, hasilnya kurang dari atau sama dengan 0,001. Jika sesuai, maka meneruskan dengan langkah-langkah berikutnya, namun jika tidak, pembacaan dilakukan ulang. Selanjutnya, hitung jarak optis dari alat ke rambu dengan rumus BA dikurang BB dikali 100. Lalu ke-13, lakukan hal yang sama. Dan yang terakhir, dirikan alat pada setelah pertama, lakukan pembacaan benang atas, benang bawah, dan benang tengah ke rambu belakang dan rambu muka. Lalu setelah itu melakukan pengolahan data. Pengolahan data yang dilakukan adalah pengolahan data untuk mengeliminasi kesalahan acak atau sistematis dengan dilengkapi instrumen tabel kesalahan, garis bidik, dan sistematis. Untuk prosedur pengolahan, menghitung beta koreksi di setiap selah, lalu menghitung beda tinggi di setiap selah dari bacaan benang tengah koreksi belakang dan muka, lalu menghitung nilai kesalahan beda tinggi dengan menggunakan beda tinggi setiap selah, lalu menghitung jarak pita ukur setiap selah dengan menjumlahkan jarak belakang dan jarak muka. Setelah itu menghitung tetap jarak jalur pengukuran dengan menggunakan semua jarak selah, lalu menghitung bobot koreksi setiap selah dengan membagi jarak selah, lalu menghitung beda tinggi koreksi dengan cara menjumlahkan beda tinggi awal dengan perkalian, lalu kontrol beda tinggi hasil koreksi, dan menghitung tinggi titik-titik pengukuran dengan cara menjumlahkan tinggi titik sebelumnya dengan beda tinggi koreksi.
Untuk prosedur penggambaran digital di sini menggunakan program AutoCAD. Untuk prosedur penggambaran manual menggunakan kertas A3 mm block. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya baik, selanjutnya kita masuk pada topik pembahasan hasil dan pembahasan. Jadi untuk hasilnya yang kita dapat dari pengukuran, hal yang pertama kita lakukan itu adalah melakukan pengolahan data KGB. Mengapa KGB ini perlu dilakukan? Karena untuk mengeliminasi kesalahan sistematis pada alat. Untuk tempatnya sendiri, kelompok kami melakukan pengukuran pada Fakultas Ilmu Pendidikan atau FIP dengan jumlah sampel totalnya 22. Untuk perhitungan KGB itu sendiri menggunakan data yang kami dapat dari lapangan adalah sebagai berikut. Dan dapat KGB dengan nilai 0,002946. Dan berikut merupakan tabel data hasil pengukuran yang kami dapatkan dari pengukuran KDV atau sifat datar. Di stand 1 kami melakukan di BM13 yang sudah tertera pada peta situasi sebelumnya. BM13 itu di atas tepatnya stand 1. Kita baca pada pertama itu rambu belakang, rambu muka kita baca mendapatkan nilai berikut 2,39, benang tengahnya 2,01, kemudian 1,943 benang belakangnya, kemudian kita ukur jaraknya sejauh 19,58 dan seterusnya. Nah, untuk langkah-langkah pengolahan datanya, yang pertama kita itu melakukan pencarian terhadap jarak optis. Dengan rumus jarak optis itu sama dengan B min BP dikali status sama dengan jarak optis. Dan kita dapat hasil sebagai berikut. Kemudian langkah berikutnya adalah mencari benang tengah belakang koreksi dengan rumus BTBK sama dengan BTB dikurang KGB dikali dengan jarak ke belakang. Oh iya. Dengan setelah melakukan perhitungan atau pengolahan data, kita dapatkan BTBK sebesar 0,855 dan kemudian melakukan perhitungan terhadap benang tengah muka koreksi atau BTMK dengan rumus BTM sama dengan BTMK ya dengan rumus sama seperti benang tengah belakang koreksi dan kita dapat BTBM-nya itu sebesar 1,9842 BTMK. Dan ini berikut merupakan tabel perhitungan BTBK dan BTMK. Ya, Kemudian langkah pengolahan selanjutnya yaitu kita mencari beda tinggi antara dua titik atau delta H-nya dengan rumus delta H sama dengan BTBK dikurangin BTMK. Dengan perhitungan yang kami dapatkan dari lapangan, didapatkan delta H atau beda tinggi antara dua titiknya adalah minus 1,129. Dan berikut merupakan tabel hasil perhitungan delta H dari salah 1 sampai 22. Yang dapat dilihat pada tabel 4 di perhitungan beda tinggi. Dengan sigma delta H-nya adalah negatif 0,091. Kemudian pengolahan selanjutnya kita mencari jumlah jarak atau sigma D. Rumus sigma D adalah dB atau jarak belakang ditambah dengan dm jarak muka. Kemudian kita mendapatkan hasil perhitungan dari lapangan yaitu 38,54. Berikut ini merupakan tabel hasil perhitungan total jaraknya dengan sigma dari sigma D adalah 511,65 meter. Kemudian setelah itu kita mencari bobotnya. Nah, mencari bobotnya itu dengan rumus sigma D dibagi sigma dari sigma D-nya. Jadi untuk bobotnya kita dapatkan dari perhitungannya didapatkan bobot sama dengan 0,0753. Dan berikut merupakan tabel hasil perhitungan bobotnya. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita mencari beda tinggi koreksi dengan rumus delta HK sama dengan delta H dikurangi sigma delta H dikali bobot dan didapat hasilnya bobotnya 0,0753. Dan delta HK-nya sama dengan minus 1,1241. Selanjutnya kita mencari tinggi titik dengan rumus TI sama dengan TI sebelumnya ditambah delta HK sebelumnya.
Data yang didapat dari perhitungan TI awalnya 939,51 dan sebelumnya delta HK-nya sebelumnya minus 1,123 dan didapat TI-nya 939,51 ditambah minus 1,1241 dan hasilnya 938,389. Berikut tabel perhitungan bed tinggi titik. Selanjutnya mencari kemiringan dengan rumus delta HK dibagi sigma D dikali 100%. Data yang didapatkan dari pengukuran dan penghitungan yaitu delta HK sama dengan minus 1,123 dan delta D nya sama dengan 38,54 dan didapat hasilnya kemiringan sama dengan minus 2,92%. Berikut tabel kemiringan, hasil tabel kemiringan. Ya, untuk selanjutnya ada gambar digital. Setelah melakukan pengolahan, kita harus melakukan gambar digital yang dilakukan di software AutoCAD. Di sini ada tertera tabel yang menunjukkan jarak dari masing-masing slab. Lalu ada titik, beda tinggi, kemiringan, dan keterangan apakah dia naik, apakah atau turun. Setelah itu digambarkan juga skalanya dan juga didapatkan hasil tim. Dan ini gambar manual, yaitu digambarkan di A3 mm blok. Dan selanjutnya yaitu ada bab 5 yang berisi kesimpulan, implikasi, dan rekomendasi. Jadi kerangka dasar vertikal merupakan teknik dan cara pengukuran kumpulan titik yang telah diketahui atau ditentukan posisi vertikalnya berupa ketinggiannya terhadap bidang rujukan ketinggian tertentu. Bidang ketinggian rujukan ini biasanya berupa ketinggian muka air laut atau mean sea level atau ditentukan lokal. Hingga saat ini pengukuran beda tinggi sifat datar masih merupakan cara pengukuran beda tinggi yang paling teliti. Lalu metode sifat datar prinsipnya adalah mengukur tinggi bidik alat sifat datar optis ini di lapangan menggunakan abu ukur. Sifat datar adalah suatu operasi untuk menentukan beda tinggi antara dua titik di permukaan tanah. Sebuah bidang datar acuan atau datum ditetapkan dan elevasi diukur terhadap bidang tersebut. Pengolahan data dan penggambaran kerangka dasar vertikal metode sifat datar dapat dilakukan dengan manual maupun digital. Tentunya jika dilakukan dengan manual memerlukan waktu yang lebih lama dalam pengerjaannya. Sedangkan untuk pengolahan data digital dapat dilakukan dengan Excel dan penggambaran digital dapat dikerjakan menggunakan AutoCAD. Selanjutnya itu implikasi. Yang pertama, banyak hal yang dapat mempengaruhi pengukuran kerangka dasar vertikal di lapangan. Contohnya adalah ketelitian pengukuran. Pengukuran perlu dilakukan seteliti mungkin karena hal tersebut sangat mempengaruhi hasil perhitungannya. Yang kedua, pengukuran sifat datar optis termasuk ke dalam pengukuran paling teliti dan mudah dalam pengukuran kerangka dasar vertikal. Yang ketiga, laporan ini memberikan secara jelas tentang prosedur pengukuran, perhitungan, serta penggambaran digital maupun manual sifat datar. Yang terakhir itu rekomendasi. Yang pertama, direkomendasikan untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu agar dapat memaksimalkan proses pengukuran. Yang kedua, menggunakan sifat datar optis untuk pengukuran yang daerahnya tidak terlalu curam. Yang ketiga, disarankan untuk banyak belajar dan berlatih menerapkan pengukuran sifat datar. Lalu ada daftar pustaka. Berikut. Baik, sekian dan terima kasih atas pemaparan dari kelompok 4 Teknik Sipil B. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 4 untuk melaporkan hasilnya. Demikian